untuk tetap yang terlalu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Rowo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Rowo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini berkat nikmatnya kita dapat berkumpul dalam acara belajar bareng, diseminasi aksi nyata atau penularan pemahaman budaya positif modul 1.4 dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apa. Marilah kita wujudkan rasa kesyukuran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari ini. Amin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk pertemuan siang ini. Saya di sini sebagai pembawa acara dan pemateri. Yang pertama, pembawa acara dulu akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Dan acara yang ketiga adalah acara inti penularan pemahaman budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11. Acara yang terakhir adalah lain-lain dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Eri Pratini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Ibu Guru SD Negeri Rowo. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata penularan pemahaman budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 2 di SD Negeri Rowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, oleh Ibu Sanatiah Murdianingrum SPD. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum kita belajar bersama dengan Ibu Sanatiah Murdianingrum, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eri yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya acara yang kedua adalah acara inti, yaitu penularan pemahaman budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu yang saya
guru penggerak, karena dari budaya positif itu nanti kita akan mengintegrasikan sikap-sikap sosial emosional dan budaya-budaya yang baik yang nanti akan ditanamkan dan ditumbuh kembangkan melalui pembiasaan, modeling, dan juga terintegrasi di dalam pembelajaran. Misalnya saling menghargai, saling menghormati, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lain. Beberapa konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma berpikir. Yang tadinya A menjadi B, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang nanti akan berkaitan dengan anak kita itu sebenarnya kok seperti ini, apakah kebutuhannya itu ada yang tidak bisa dipenuhi sehingga mencari bentuk perhatian dari gurunya dengan cara yang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Nanti kita itu di mana posisinya saat kita menangani anak. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, langsung saja kita ke bahasan yang pertama. Barangkali kalau ini untuk kurikulum merdeka yang sudah melaksanakan sudah sangat mengenal, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan murid. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan murid itu nanti tujuan akhirnya adalah membentuk profil pelajar Pancasila yang merupakan perwujudan dari pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Pancasila merupakan suatu pembelajaran kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik. AS dulu. Profil pelajar Pancasila yang pertama apa dulu? Ya, Bu Arini. Profil pelajar Pancasila kita mengharapkan murid kita itu seperti profil pelajar Pancasila itu yang apa
bilang belum tentu, seolah-olah guru bisa ngontrol murid. Itu miss yang pertama. Yang kedua, ilusi atau kekeliruan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita selama ini berpikir bahwa kita itu sukses dalam penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Pada kenyataannya penanaman penguatan positif itu bertahap. Kemudian yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi. Ilusi itu bahasa Jawanya rodok-rodok ngapusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Misalnya kamu itu kan salah sudah berbuat seperti ini. Nah, itu kan harapannya guru kan pengen karakter anaknya berubah. Tapi ternyata itu tidak benar 100%. Kemudian yang kelima, yang keempat, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu miskonsepsi atau kesalahan pandangan kita tentang teori kontrol yang disampaikan oleh psikolog asal Amerika Dr. William James. Nah, kemudian hal yang benar seperti apa? Yang benar adalah ini dia, meluruskan paradigma dari miskonsepsi ke yang realnya, meluruskan paradigma dari stimulus respon atau miskonsepsi yang tadi saya sebutkan kepada pendekatan teori kontrol yang sebenarnya fakta. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Asli nih, realitas setiap orang itu beda, termasuk murid kita dalam pembelajaran. Yang kedua, semua orang melihat hal itu sama. Yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu anggapan yang salah. Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu nek wong biyen zaman saya juga saya mengalami seperti itu. Kalau ini salah, seperti itu salah. Padahal pada kenyataannya misalnya murid-murid kita itu melakukan salah, padahal dia memiliki tujuan tertentu. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kenyataannya yang benar hanya orang itu yang bisa mengontrol dia sendiri. Jadi tidak ada orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya bisa mengontrol mungkin karena takut atau karena ada motivasi tertentu. Kemudian pemaksaan ada pada saat ujian gagal. Yang benar, teori kontrol yang benar, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau sekarang lebih ke semuanya ya, di pendidikan, di dunia usaha, semuanya membutuhkan ini, membutuhkan kolaborasi. Kemudian jangan biar model berpikirnya memang harapan jawaban. Tapi kalau sekarang lebih ke win-win solution atau model berpikir menang-menang. Nah ini dia bisa dilihat sedikit, dibaca sendiri-sendiri. Standar nasional pendidikan itu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran KHJ. Semuanya harus muaranya kepada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses standar nasional pendidikan pasal 12. Nah, pendidikan atau pelaksanaan pembelajaran menurut amanat undang-undang pendidikan diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, yang kelima memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan
P5. Oke. Nanti kita susun bersama-sama ya program P5 sekolah kita akan seperti apa ya. Apa contoh enggak? Besok P5 itu apa ini? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nomor 2, tak lempar. Saya tak mau jawab sendiri. Kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tak lempar ke sana yang hijau. Bu Eri, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima contohnya adalah kebutuhan kasih sayang. Misalnya murid kita yang ngomong itu contohnya ya sayang iya disayang. Aku memberikan kasih sayang kepada guruku supaya guruku juga menyayangi atau hubungan timbal balik dulu. Memberikan pujian, wah seneng toh kasih berarti guruku sayang kalau aku. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kalau kebutuhan kebebasan contohnya apa? Tak lempar nih. Bebas kita kan manusia berhak toh misalnya memilih teman yang disukai, yang lainnya apa? Memilih hobi, kebutuhan kebebasan contohnya bebas berpendapat, bebas milih kocok, bebas aku ada jajan apa itu kalau di konteks yang siswa. Kebutuhan kesenangan misalnya apa Mbak ini? Bermain saat istirahat dan lain-lain itu contohnya ya itu hobinya jajan. Nah itu kesenangan melakukan hobi. Nah ini tadi tadi malam kali siji maaf ini tadi pas Bapak Ibu digantikan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia kalau yang berasal dari luar ekstrinsik itu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Misalnya aku ada nggak ada orang dihukum. Itu yang pertama, motivasi manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu contoh yang kedua. Itu motivasi yang ekstrinsik itu berarti dari luar. Ben untuk imbalan. Yang kedua, ben orang dihukum. Nah, yang bawahnya yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk yang intrinsik atau yang berasal dari diri sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira bagus motivasi perilaku manusia itu bagusnya dari motivasi luar atau motivasi dalam? Misalnya melakukan kebaikan, dua-duanya dari dalam. Iya, jadi motivasi yang paling kuat itu motivasi yang intrinsik ya. Misalnya sholat ya kalau aku kui sampai maklum misalnya. Misalnya kalau di dalam murid-murid atau di kondisi siswa, aku senang ya kalau aku butuh. Walaupun itu jarang, tapi ini yang apa ya? Yang kebanyakan sukses itu karena motivasi dari dalam diri. Nah biasanya motivasi
kehadirannya jalan-jalan ke Bali. Janjiannya nih kalau yang di pasar. Bakso boleh diterima apa? Bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sebagai motivasi yang sering ada di dalam murid-murid kita. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, saat penyusunan hukuman itu biasanya murid tidak tahu atau tidak dilibatkan dalam membuat hukuman terkira apa. Yang ketiga, bersifat satu arah, menurut skop dibuka. Misalnya kalau tidak memakai sepatu hitam saat upacara dihukum berdiri, itu hukuman. Kemudian yang keempat, biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi. Nah, ini yang akan di pendidikan. Konsekuensi ke lebih baik atau sadure hukuman. Yang ke-1, konsekuensi itu ciri-cirinya yang pertama sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi berarti konsekuensi ini misalnya kita membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu murid ya diberi waktu untuk usul. Yang kedua, walaupun seperti itu tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus ciri-ciri konsekuensi yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah suatu pendekatan yang sekarang sedang digalakkan di dunia pendidikan, karena restitusi itu dianggap dia mencari akar permasalahan dari murid itu kok bersikap seperti ini, itu apa menensik. Setelah itu kemudian guru memberikan pengertian, kemudian berusaha menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu atau motivasi itu dari dalam motivasi kebaikan. Ciri-ciri restitusi yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat. Yang kedua, proses kolaboratif atau guru sama murid itu bekerja sama. Guru mendorong murid untuk mencari solusi sendiri, solusi yang baik. Nah, ini yang berkaitan dengan teori kontrol di dunia pendidikan. Selanjutnya, bagaimanakah posisi kontrol guru, terutama saat anak membuat suatu kesalahan. Nah, 5 posisi kontrol guru saat ada masalah itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Itu posisi kontrol guru saat ada permasalahan dengan murid. Nah, untuk ciri dari 5 posisi kontrol itu, saya akan membagikan lembaran kepada Bapak Ibu semua untuk dibaca satu lembar saja. Nanti kita akan diskusi tentang 5 posisi kontrol kita saat anak ada masalah. Jadi opo sok ngamuan, opo sok penceramah atau pencari solusi.
DWG identik dengan menghukum atau membuat orang bersalah. Nomor 2, teman atau pemantau atau manajer. Saya beri waktu 5 menit filsafat bersama. Kalau menghukum berarti yang kolomnya ke bawah. Nah, itu ciri-cirinya. Yang ke bawah, bukan ke sana. Menghadap, nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nanti hasilnya akan seperti apa? Kalau membuat orang bersalah, Sabun. Saya mau tidur semua di sini yang merasakan sekeluarga. Bu Eri maju. Apa saja ciri-ciri guru gue seorang penghukum? Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan Hasilnya anak jadi hasilnya hasilnya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Saya tidak peduli jika anak berkata, dampaknya akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas.
berceramah menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Produksi dari hasil itu benar nggak termasuk kearifan lokal? Adat istiadat. Makanan khas nggak kewirausahaan? Ayo Bu, ini untuk gaspol kita langsung lanjut nanti ke P5. Ya nanti kemana nanti kita punya nanti ini bisa tujuan pendidikan yang diamanahkan dalam undang-undang pasal ini mungkin di buku ini atau di kurikulum nasional sekarang ini lebih ditekankan ya. Lanjut ke materi berikutnya. Maaf ya, ketumpuk-tumpuk ya. Tadi malam mungkin pas ada kembali turun sendiri. Tadi malam betul, tapi saya nggak merasa karena sakit paru yang membuat ini. Ibu-ibu yang berbahagia, selanjutnya saya perkenalkan teman baru yang sebenarnya sudah dibahas lama, yaitu disiplin positif. Jelas orang, jelas banget, disiplin. Aku mau ada bapak ibu yang berpendapat Tuhan harus disiplin itu apa Bu? Sesuai aturan yang berlaku. Kalau menurut Bu Ratih, disiplin sesuai aturan. Kalau jadi disiplin itu apa ya? Disiplin. Nanti tak terima dulu ya. Kalau kemarin saya membahas pas beberapa pertemuan sebelumnya, disiplin itu sebenarnya adalah penanaman penguatan dari hati itu tanpa tertib atau menguatkan diri sendiri bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu upaya untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik, tapi tanpa hukuman. Kalau kebanyakan yang kita lakukan kan penerapan disiplin mesti ono sanksinya. Tapi kalau yang disiplin positif itu memberdayakan peserta didik, tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada imbalan penghargaan atau reward. Padahal itu sangat identik dengan namanya disiplin. Misalnya terlambat, ya kok nanti guru BP nyatet terlambat 10 menit dihukum. Nah itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang di disiplin positif itu kita berusaha menyadarkan anak-anak akan pentingnya budaya positif itu, tapi dibangun dari kesadaran diri atau intelijensi. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri. Berarti motivasinya itu dari dalam diri sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebaikan universal, memiliki motivasi intrinsik. Atau dia itu misalnya tidak terlambat karena memang dari dalam dirinya, muncul dari diri, bukan karena aku yang terlambat gak dihukum seperti itu. Jadi lebih penekanannya lebih ke menumbuhkan dan membiasakan dari motivasi dari dalam diri, bukan karena paksaan dari luar.
disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang sudah diakui dimanapun negaranya. Misalnya saling menghormati di Indonesia, di Arab, dimanapun itu hal yang baik, hal yang kebajikan. Nah, itu namanya nilai kebajikan universal. Nilai yang sudah dimanapun tempatnya, apapun latar belakangnya itu perbuatan baik. Contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di Indonesia yang kita kembangkan saat ini biasanya ada dalam suatu dibukukan atau dikuatkan dalam sebuah pendidikan atau lembaga lain. Kalau di pendidikan, nilai-nilai kebajikan di Indonesia yang sedang dikembangkan yaitu pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman semua, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemen-elemennya, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang karena kita di pendidikan yang akan kita bentuk, akan kita tanamkan pada anak-anak kita. Kalau di 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, nilai-nilai kebajikan itu dikukuhkan dalam 9 sikap. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, yang kedua kemandirian dan tanggung jawab, yang ketiga kejujuran atau amanah diplomatis, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan hati, toleransi, damai, kesatuan. Untuk keterampilan hidup, nilai-nilai kebaikan dalam keterampilan hidup atau di dunia sudah dalam kehidupan sehari-hari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Nilai-nilai kebajikan banyak sekali yang dikeluarkan oleh PBB dan lembaga-lembaga dunia lainnya. Ini tak petik dari yang Indonesia dulu. Nah, contoh-contoh yang nilai kebajikan yang dari dunia itu yang ada di sinilah. Kalau saya membacakan kayaknya saya ngos-ngosan. Nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh seluruh dunia. Peduli, keteruskan
Buat ngopi. Tadi sampai slide 9. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke posisi kita sebagai itu di mana, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kita mempelajari topik kebutuhan dasar manusia itu untuk memahami bahwa setiap murid kita itu melakukan sesuatu itu tujuannya untuk atau dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia itu mesti ada tujuan tertentu. Boh itu tiba-tiba musik teman atau tiba-tiba mau teman, semuanya ada tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang dilakukan adalah atau yang keluar dari perilaku anak itu sebenarnya adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar dia itu bisa terpenuhi dengan baik. Jadi ini itu menekankannya lebih kepada murid-murid kita atau siswa kita. Setiap apa yang mereka lakukan itu biasanya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar yang pertama itu yang ada di dalam, yaitu survival atau bertahan hidup. Ini yang paling pokok, misalnya makanan, minuman, sandang, papan, dan kalau sekarang tambah kesehatan itu maksudnya termasuk ke kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya bocah di rumah, anak-anak kita di rumah itu misalnya kalau wong-wonge disentak-sentak ayo di sekolahan, dia kan gak mendapat perhatian loh di rumah. Nah biasanya di sekolah kadang-kadang terbawa musik kacang apa biola atau apa-apa. Itu tujuannya sebenarnya adalah dia mencari perhatian karena di rumah atau di lingkungannya dia kurang kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Misalnya kebebasan untuk memilih dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya kesenangan atau fun, itu juga kebutuhan dasar manusia yang di atasnya kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Kalau pada orang dewasa saya pernah mempelajari yang Maslow itu teori penguasaan itu teori yang paling tinggi, tingkatan paling tinggi, yaitu kebutuhan akan diakui. Misalnya kalau udah dapat semuanya, dia pengen jabatan atau apa untuk dia merasa diakui oleh orang-orang di sekitarnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah saya jelaskan di muka, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan manusia, murid-murid kita itu biasanya memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan Ini berkaitan dengan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Dampaknya pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia
berkualitas. Untuk posisi yang terakhir, 5 posisi kontrol guru. Aku aja yang baca. Kalau manajer biasanya posisi yang paling ideal atau yang paling baik itu posisi manajer. Satu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya positif manajer. Jadi di antara 5 posisi kontrol guru itu pembuat tak bersalah, teman pemantau manajer yang paling apik itu manajer. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang sifatnya tidak langsung menjustis. Yang kedua, apa yang kita yakini kalau kamu berbuat seperti itu? Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira kamu nanti jadi seperti apa? Hasil nanti anak jadi karakternya kuat. Kemudian murid berkata, bagaimana ya cara memperbaiki keadaan ini? Kemudian dampak pada murid, evaluasi diri atau introspeksi diri, berusaha menjadi yang lebih baik. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Wis sangat pintar. Sekarang wis berarti ya. Posisi di manakah kita sekarang? Satu, sehingga mau berarti mengerjakan PR 2 kali lipat bagi yang tidak mengerjakan. Termasuk posisi kontrol apa? Penghukum, pembuat orang bersalah, apa-apa begitu. Pokoknya kon ngerjakan 2 kali lipat. Oh ya, berarti penghukum. Tepuk salut, jempol, salut. Adanya nanti. Yang kedua, berarti kan ibu sudah menjelaskan berkali-kali kok isi nggak bisa terus kok masih saja yang mengecewakan ibu gimana sih? Pembuat orang merasa bersalah. Iya, membuat orang merasa bersalah. Betul sekali. Nanti adanya ambil ya. Yang ketiga, ini ya apa toh kira-kira rencanamu nanti sesudah kamu nanti maaf-maafan sama teman kamu. Kira-kira kayak gitu. Nomor 3, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer ya. Keempat, Beri. Ayo lapis. Iya, teman. Bawa itu berarti teman. Nomor 5, ini. Kalau kamu terlambat, ya konsekuensinya jelas kan di luar. Kira apa? Jelas. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya sudah dijelaskan di luar. Pemantau. Ya, pemantau. Yang terakhir, hormat bendera 30 menit. Kaki diangkat. Berarti. Ya, kakinya diangkat dua-duanya. Berarti ini adalah pendukung. Yang paling baik yang mana ibu-ibu? Ya, manajer menanyakan apa masalahnya, menawarkan solusi, dan berusaha menciptakan motivasi dari dalam diri. Terakhir, yang terakhir saya sampaikan adalah keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu Guru sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah. Bedanya apa? Kesepakatan kelas sama peraturan kelas, sama keyakinan kelas, maaf. Nah ini, keyakinan kelas itu biasanya disarikan dari peraturan-peraturan yang sudah dibuatkan oleh guru dan murid itu bersama-sama. Jadi orang yang menocok peraturan ini, tapi anak-anak juga diajak diskusi.
belajar saat menangani anak yang melakukan sebuah kesalahan. Prosesnya yaitu dialog antara guru sama murid duduk bersama untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya satu, menstabilkan identitas. Ojo langsung disalahkan dijujur. Ini ya itu nggak boleh. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya, bullying ya sebagai manusia mana bersalah, kamu ya salah. Tapi apakah ini benar? Nah itu validasi tindakan yang salah yang ketika menanyakan keyakinan apa ikuti sebenarnya yang kamu lakukan benar atau boten dulu. Kira-kira kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita sing ora disepakati opo, sing dilanggar kesepakatan yang apa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita bisa berdiskusi lagi lain waktu. Sebagai penutup, marilah kita tutup acara siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Nah, Mas Ali tahu kenapa Mas Ali dipanggil begini? Kenapa? Oh, sering terlambat. Betul sekali. Jadi tadi Bu Eri melaporkan pada Buning bahwa Mas Ali seminggu ini beberapa kali terlambat. Kenapa kok terlambat? Ceritakan sama Buning. Barangkali Buning bisa membantu. Oh, jadi Mas Ali habis sholat subuh bersama di masjid tidur lagi, kemudian jadi terlambat. Oh, seperti itu. Berarti Mas Ali terlambat karena sesudah sholat subuh berjamaah Mas Ali bobok lagi. Oh iya. Nah, ini Buning bisa mengambil kesimpulan. Jadi Mas Ali itu setiap sholat subuh berjamaah bobok lagi terus jadi terlambat. Sholat subuh berjamaah itu bagus Mas Ali. Buning juga kepengen bisa seperti itu terus. Tapi ada satu yang perlu diperbaiki, yaitu bagaimana supaya tidak terlambat. Kalau terlambat Mas Ali jadi bagaimana pelajarannya? Iya, jadi terlambat, jadi kurang maksimal. Kira-kira kalau terlambat seperti itu melanggar keyakinan kita yang bagaimana? Iya betul, pinter sekali. Nah, kalau seperti itu kira-kira Mas Ali mau nggak berubah? Gimana caranya? Barangkali ini bisa bantu. Oh iya pinter. Berarti nanti Mas Ali mau minta tolong Ibu supaya memasang alarm supaya bisa bangun lebih pagi. Iya bagus sekali. Mas Ali sudah berencana memasang alarm. Semoga besok tidak terlambat lagi. Terima kasih ya. Semoga besok bisa disiplin kembali. Sekarang boleh kembali.